Man ta'allumil ilmi yu'addi bihil ibadata wa ya'rifu bi sifatin nafsil qatimah wa yuqaddimu qabla jami'i ma'rifah aqidati ahli sunnah wa taubatin nasuhi wa tahsinil niyati wa tasbihil taqwa wal wara'i wa zuhdi wa kasratil adkari wal awrati wa ghairi dzalik wa kullu yuhdi al abdu ila Allah ta'ala. Artinya, daripada belajar ilmu yang dengannya kita bisa menunaikan ibadah, berarti ilmu syariat wajib kita. Sesuatu yang kita kerjakan itu kewajiban, maka belajar untuk mengerjakan sesuatu itu pun menjadi wajib. Umpama sholat itu wajib, maka belajar ilmunya sholat wajib. Wudhu itu wajib supaya kita sah, maka belajar ilmunya wudhu wajib. Mandi wajib itu wajib karena kita dalam keadaan junub, maka belajar cara mandi itu wajib. Itu ilmu syariat, mengatur supaya ibadah kita bujur, itu namanya syariat. Nah, tidak sedikit. Lalu menunaikan ibadah dan mengetahui sifat-sifat diri yang batin. Apa sifat-sifat diri yang batin? Ada sabaran, panyangitan, pandandangan, panyinggungan, pahirian, pameran, sombongan. Itu sifat batin. Nah, itu sifat. Mengetahui itu. Oh, aku sekalinya pelit, umpamanya. Masya Allah. Nah, sayangnya akan membuat duit kecelengan Jumat, duit banyak, ambil 2.000, kan sadar 2.000, menukar rokok maka 26.000, 30.000. Ada sadar diri kita kadang-kadang sifat ini ya Allah, itu sifat batin. Berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita ikut aliran-aliran mujasimah. Contohnya mujasimah, dipadahkan Allah bertempat. Kalau Allah bertempat berarti Allah kayak benda. Kalau kayak benda berarti kayak makhluk. Kalau kayak makhluk berarti tahu tempat. Nah, kalau yang dulu dibahas habis awas Pak, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu di atas arsy. Kalau pian memaknai itu secara tekstual sesat. Pekapiran. Dipadahkan Allah ini ayatnya Quran mengatakan Allah di atas aras. Ini menurut tauhid Ahlussunnah wal Jamaah luput. Kalau Allah dikatakan di atas aras, berarti Allah ditanggung aras. Kalau di atas aras itu berarti Allah ada bendanya. Padahal Allah itu ada yang tahu hanya Allah. Adanya Allah itu apa zat Allah yang tahu hanya Allah. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan. Kalau ada orang mengadakan Allah kayak ini, Allah tidak seperti itu. Kalau ada orang mengadakan Allah kayak itu, Allah tidak seperti itu. Bapak kayak apa? Kayak itu Bapak yang tahu hanya Allah. Terus ada orang bertanya, Bapak, Allah ada di atas aras, Tuhan di mana? Kita jawabnya mulai kita mengerti sampai kita mati sampai kiamat, jawabannya cuma satu. Allah ada di atas, Allah ada di bawah, Allah ada di luar, Allah ada di dalam, Allah ada di samping kiri, ada di samping kanan, Allah ada di depan, ada di belakang. Bahkan Allah tidak memerlukan tempat seperti manusia dan lainnya. Kalau Allah memerlukan tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Maka Allah tidak seperti makhluk. Mohon betul lil hawadis. Ini kata penafsiran Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas aras. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu sesat. Kalau tafsir yang benar kayak apa? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas aras, artinya apa? Pemahamannya Allah menguasai aras. Coba kalau kita bertanya sekarang, siapa yang duduk di kursi gubernur sekarang? Pak Agus Tiar. Apakah artinya duduk di kursi gubernur? Dia duduk aja di atas kursi gubernur. Artinya apa? Yang menguasai provinsi Kalteng adalah Pak Agus Tiar. Maka Allah menguasai arasnya. Karena aras makhluk ciptaan Allah, Allah tidak berhajat dengan aras, tapi aras yang berhajat dengan Allah.